Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah PT Bada NGL Bontang rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa meskipun melalui dunia maya mungkin Bapak Ibu ya. Tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi keutamaan kita di dalam menambah bekal untuk memperbanyak ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini. Kita bersyukur meskipun kita masih di tengah-tengah pandemi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa menjaga iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, memohon keselamatan, dan juga mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini dari kota yang kita cintai secara khusus dan untuk diangkat dari seluruh dunia secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah PT Bada NGL rahimani wa rahimakumullah. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas lanjutan dari ringkasan kitab Al-Um karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lebih kita kenal dengan fikih mazhab Imam Syafi'i, yaitu di dalam kitab Al-Um. Tiba pembahasan yaitu di dalam bab larangan, ya, babun nahi an bai'il qira' wasilah fil fitnah. Apa sih hukumnya kita jual beli senjata ataupun pedang di zaman fitnah, ketika terjadi fitnah. Kemudian apa hukum dari jual beli alat perang ataupun ya pedang tadi. Kita ketahui bersama bahwa jual beli itu merupakan salah satu ya, hukum muamalat di dalam syariat Islam, yang mana juga hukum tersebut diatur di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun ya membacakan tentang hukum ini secara khusus di dalam mazhab Imam Syafi'i itu seperti apa. Yang perlu kita pahami bahwa Imam Syafi'i menulis di dalam kitab tersebut, saya bacakan lafaz Arabnya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, aslun ma adhabu ilaihi anna kulla aqdin kana sahihan fi zahir lam ubtilhu bituhmatin wala bi'adatin bainal mutabayi'aini wa ajaztuhu bi sihhatiz zahir wa akrahu lahum an-niyata idza kanat an-niyatu law uzhirat kanat tufsidul bai'. Pada dasarnya, prinsipnya yang aku jadikan acuan, kata Imam Syafi'i, bahwa setiap akad jual beli yang sah di sini berarti terpenuhi rukun dan syaratnya,
ya, secara zahir, maka tidak akan aku batalkan hanya karena adanya tuduhan atau karena sebab kebiasaan dari penjual ataupun pembeli, ya. Dan aku bolehkan itu karena apa? Secara zahir memang sah. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu, bahwa di dalam jual beli itu asalkan secara zahirnya adalah sah, terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, maka jual beli itu menjadi sah hukumnya. Dan Imam Syafi'i tidak membatalkan meskipun ada tuduhan dari satu belah pihak, baik itu dari si penjual ataupun si pembelinya, ataupun juga kebiasaan dari salah satu dari keduanya. Tuduhan bagaimana maksudnya? Nah, ini karena kaitannya dengan pedang, kaitannya dengan alat senjata gitu ya. Apalagi di zaman fitnah, jangan-jangan nanti untuk membunuh, jangan-jangan nanti untuk membantai dan lain sebagainya. Ini kan tuduhan-tuduhan yang bisa saja itu terjadi karena apa? Karena memang zamannya sedang zaman fitnah. Meskipun demikian, tetapi oleh Imam Syafi'i itu tidak kemudian menjadikan jual beli tadi rusak, ya. Ataupun karena kebiasaan, oh ini kan orangnya sudah memang biasanya dia tuh tukang begal, terkenal dia ini ya suka merampok, suka merampas dan lain sebagainya. Kalau aku jual pedang ke dia bagaimana ini? Seolah-olah nanti saya ini bantu-membantu dalam keburukan. Gitu ya. Karena kebiasaan si pembeli atau si penjual, si pembeli contohnya. Jadi kalau seperti itu, selama jual belinya itu rukun dan syaratnya terpenuhi, maka meskipun kebiasaan ataupun tuduhan-tuduhan yang bisa dikatakan agak mengarah gitu ya. Kalau tidak bisa dikatakan mendasar tapi ya agak mengarah, itu tetap di dalam mazhab Syafi'i jual beli itu hukumnya tetap sah. Ya. Hukum jual beli tetap sah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa selama jual beli itu nanti terpenuhi rukun-rukunnya. Karena kita harus paham rukun dan syaratnya ya. Rukun jual beli itu ada 3 saja. Yang pertama adalah ada penjual, ada pembeli. Ada 2 orang yang berakad. Yang kedua adalah sigohnya, ya, bentuk transaksinya. Saya jual kah atau saya jual secara cash atau jual secara kredit dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah barang yang dijual atau barang yang dijual belikan. Jadi ada 3 ini saja. Kemudian syarat dari orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli itu harus orang yang balik, sudah balik, kemudian berakal, kemudian dia bisa paham, orang yang memang tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa, dia memilih diri sendiri, berkuasa atas dirinya untuk melakukan jual beli tersebut gitu ya. Dan bukan termasuk orang yang diboikot. Dalam artian orang yang diboikot di sini ada orang-orang yang di dalam Islam itu nanti sebenarnya ada orang-orang yang dia dibatasi di dalam penyaluran menggunakan uang yang dia miliki. Karena apa? Ya karena dia tidak pandai mentasarufkan uang. Sehingga dalam syariat Islam itu untuk menjaga hartanya, maka dia dihajar, dalam istilahnya dihajar. Jadi kalau selama orang itu balik, berakal, kemudian dia tidak terpaksa gitu ya, dia mengetahui jual beli tersebut dan bukan orang yang diboikot, maka sah sudah ini ya. Ini syarat dari siapa? Bagi orang-orang yang melakukan jual beli. Kemudian syarat yang barang yang dijual belikan itu diantaranya ada 5. Harus bendanya yang suci, ya tidak boleh benda najis. Jadi kalau benda suci. Kemudian muntafa'an bihi atau muntafi'an bihi, benda yang bermanfaat, ada manfaatnya. Kemudian diketahui ya kadarnya, jenisnya dan lain sebagainya. Tidak boleh membeli sesuatu tanpa diketahui wujudnya. Ini nggak boleh. Ya syaratnya. Kemudian makduran ala taslimihi, bisa diserahkan. Sehingga nggak boleh aku jual ya sapiku, tapi itu yang ada di hutan, ambil aja sendiri. Anda nggak bisa. Ya, harus bisa diserahkan, bisa diserah terimakan. Kemudian
Yang paling penting adalah benda itu milik si penjual, murni, gitu ya. Mamlukan liman yaqaul aqdu lahu. Jadi selama rukun dan syarat ini terpenuhi di dalam jual beli, di dalam mazhab Syafi'i, gitu ya, maka sekali lagi jual beli itu sah. Meskipun mungkin nanti ada tuduhan-tuduhan yang ya tadi jangan-jangan gitu ya. Kemudian kembali bahwa Imam Syafi'i tetapi memakruhkan kalau ternyata wa kama akrahu lirrajuli an yastari as-saif ala an yaqtul bihi wa la yahrum, gitu ya. Kalau kemudian ternyata yang membeli ataupun yang menjual tadi menampakkan niatnya, ini aku jual senjata ini, pedang ini, tapi niatnya memang supaya kamu bunuh dia atau karena aku memang mau bunuh dia. Nah, ini kalau sudah ketahuan seperti itu, menampakkan niatnya, maka Imam Syafi'i jual belinya tetap sah, tapi dia makruhkan. Beliau makruhkan. Ya. Karena apa? Bahkan bukan makruh di sini ya disebutkan idza kanat niyyah law adharat kanat tufsidul bait. Kalau sudah seperti itu menampakkan niatnya, maka akan menjadi apa? Menjadi rusak. Karena nanti sudah menjadi ta'awun tadinya. Maaf ya, jadi ta'awun, tolong menolong dalam keburukan. Sehingga orang yang sudah membeli pedang tadi tidak boleh digunakan untuk membunuh. Kalaupun nanti membunuh itu sudah lepas dari jual belinya yang pertama tadi ya. Jadi kalau orang sudah membeli pedang, maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menyukai laki-laki yang apabila dia membeli pedang, ya, kemudian dia gunakan untuk membunuh. Saya nggak suka. Ya, wala yahrum ala ba'ihi, tapi tidak haram bagi yang menjualnya. Jadi kalau ada penjual persenjataan, kemudian ada yang beli, ternyata digunakan untuk membunuh, akhirnya digunakan untuk membunuh, ya, yang penjual nggak berdosa, tidak haram, boleh dia ya menjual itu. Tetapi tadi pelakunya oleh Imam Syafi'i dimakruhkan. Karena kan senjata itu tergantung Pak ya, tergantung ya mau digunakan untuk apa. Dan penjual itu kalau semuanya harus begitu, nanti repot. Ya, itu memberatkan. Maka di dalam Islam itu tidak ada yang memberatkan. Kalau mau beli ya silakan, kalau enggak ya silakan. Kalaupun beli, namanya alat itu kan tergantung dibuat pakai apa. Kalau nanti semuanya dicarikan begitu terus, ya nanti nggak akan jadi orang jualan, gitu ya. Orang mau beli juga ngapain ini ditanya-tanya dari A sampai Z-nya. Begitu juga orang kalau sudah terbiasa ini mabuk, kemudian beli anggur ke tukang buah. Kita tahu bahwa anggur itu juga bisa dibuat menjadi minuman keras. Kita tahu si yang beli ini dia tukang mabuk, pemabuk. Apakah kita nggak boleh menjual anggur ini kepada orang yang biasa kebiasaannya mabuk tadi? Ya, tentu boleh. Karena apa? Yang dia jual itu anggur. Kalaupun nanti dia mau jadikan itu sebagai khomer atau enggak, itu sudah urusan dia dengan Allah. Tetapi di dalam akad jual belinya tadi, itu dia menjual barang yang halal. Apa itu? Buah anggur. Gitu ya. Maka oleh sebab itu bahwa tuduhan ataupun kebiasaan dari penjual ataupun pembeli ini tidaklah mempengaruhi dari dari transaksi jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya tadi. Maka oleh Imam Syafi'i dikatakan aslun ma adhaba ilaihi anna kulla aqdin kana sahihan fi dzahir lam ubtilhu bi tuhmatin wala bi adatin bainal mutabayyi'ain. Jadi ya acuan yang dijadikan acuan oleh Imam Syafi'i, mazhab yang dijadikan acuan oleh beliau bahwa setiap akad yang secara zahirnya itu adalah sah karena terpenuhi tadi rukun dan syaratnya ya, secara zahir, maka tidak akan dibatalkan oleh beliau hanya karena ada tuduhan ataupun kebiasaan dari penjual ataupun si pembeli. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita carikan contoh-contoh yang lain juga banyak. Nah, contohnya apalagi alat barang-barang kimia itu ya. Nah, ini untuk apa nih? Jangan-jangan buat bom. Nah, itu urusan dia. Ya. Apakah kemudian penjual alat ini nggak boleh, barang-barang kimia nggak boleh jualan? Nah, sehingga
walaupun sudah tahu kebiasaan dia ini begini-begini, itu sudah lepas. Ya, maka oleh sebab itu di dalam mazhab Syafi'i ini bahwa masalah jual beli ini seperti itu. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Sehingga kalau kemudian secara zahirnya itu dibolehkan, ya maka ya boleh. Seperti juga gini Pak, orang nikah mut'ah itu, maka sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i juga walau nakaha rajulun imra'atan aqdan sahihan wa huwa yanwi an la yumsika ila yawman aw aqalla aw aktsar lam ufsid an nikah. Imam Syafi'i itu sampai dalam nikah mut'ah sendiri ya. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad yang sahih, dengan akad yang sah, ya, tetapi dia menyembunyikan dalam hatinya niat untuk tidak tidak menikahinya kecuali hanya untuk sehari, 2 hari, ataupun ya bahkan lebih ataupun kurang dari itu, maka tetap sah, nikahnya sah dan tidak merusak ya akadnya. Ya, innama afsadahu abadan bil aqdil fasid. Yang rusak itu nanti kalau memang akadnya rusak. Kalau di depan itu nanti pada akadnya dia, saya nikah ini hanya untuk 1 hari, nah ini akadnya rusak. Tapi kalau akadnya akad biasa seperti pernikahan-pernikahan biasa, ya itu akadnya tetap sah. Meskipun laki-laki tadi berniat dalam dirinya ya hanya untuk mempertahankan pernikahannya ini hanya untuk 2 hari atau 3 hari saja. Tapi kan niat dalam hati, tidak ada yang tahu. Maka tadi kalau dia sampai nampakkan niatnya, yaitu sampai terucap, saya hanya menikahi si ya gadis ini, putri bapak ini hanya untuk dalam sehari 2 hari. Nah ini maka menjadi rusak akadnya. Karena namanya nikah itu adalah sebenarnya ilal abad, untuk selama-lamanya, gitu ya. Tidak untuk dibatasi waktunya. Karena kalau seolah-olah kalau dibatasi waktunya seperti kontrak aja itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa selama akad itu benar, selama akad itu sah secara zahir, terpenuhi syarat dan rukunnya, maka dia tidak menjadi rusak kalaupun ada niatan-niatan yang buruk yang di luar dari tujuan akad tersebut, gitu ya. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan senantiasa mengarahkan niatan-niatan kita hanya untuk yang baik-baik saja. Bagi yang mungkin ya dunianya ataupun profesinya adalah jual beli, tidak usah ragu selama akad itu adalah kita penuhi ya syarat dan rukunnya, itu insya Allah jual beli transaksinya adalah sah. Kalaupun kemudian nanti orang menyalahgunakan setelah itu, kita sudah lepas tanggung jawab. Karena kan kita tidak mungkin akan mengontrol pembeli kita atau penjual kita 24 jam dalam seharinya, kali 7 dalam sepekan, dan begitu seterusnya. Nah, maka oleh sebab itu, masalah nanti digunakan untuk apa, benda yang telah dibeli itu sudah urusan pembeli ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya ataupun kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang intinya adalah bahwa syarat jual beli ataupun jual beli yang sah secara zahir selama terpenuhi rukun dan syaratnya itu tidak menjadi rusak, tidak menjadi batal hanya karena ada tuduhan ataupun karena kebiasaan dari dua pelaku jual beli, baik penjual ataupun pembeli. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.